Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan juga semangat dalam beribadah dan belajar. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan Pak Muson dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi macam-macam sujud. Sujud merupakan bukti bahasanya manusia adalah makhluk yang lemah dan mengakui kelemahannya. Oleh karena itu, ketika melakukan sujud harus dilakukan dengan cara yang khusyuk, dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan juga membimbing kita dalam mengarungi kehidupan ini. Ada beberapa macam sujud yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti uraian berikut ini. Macam-macam sujud. Kompetensi dasar memahami macam-macam sujud, menjelaskan tata cara sujud, mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Macam-macam sujud ada 3, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Contohnya, seorang pelajar melakukan sujud syukur karena mendapatkan nilai yang bagus atau karena naik kelas. Bisa juga seorang atlet yang mendapatkan medali emas dalam kejuaraan. Tata cara sujud syukur: menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hikmah sujud syukur: terhindar dari sikap angkuh dan sombong, memperoleh kepuasan batin, merasa dekat dengan Allah, dan memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksanya. 2. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Sebab melakukan sujud sahwi: lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan rukuk, i'tidal atau sujud, lupa atau ragu jumlah rakaat, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut, lupa melakukan tasyahud awal, dan kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Tata cara sujud sahwi: sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan kita baru ingat sebelum dia salam. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhanaman la yanamu wa la yashu. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir, kemudian duduk di antara 2 sujud, lalu takbir lagi untuk sujud berikutnya dengan bacaan yang sama, kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Hikmah melakukan sujud sahwi: manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. 3. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri, atau pada saat mendengarkannya. Sebab-sebab sujud tilawah: sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajdah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Ada 15 ayat sajdah di dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf, Ar-Ra'du, Al-Isra, Al-Hajj, Maryam, Al-Furqan, An-Naml, As-Sad, Fusilat, An-Najm, Al-Insyiqaq, dan Al-Alaq.
Tata cara sujud tilawah. Ada dua tata cara sujud tilawah. Yang pertama, sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat, semisal ketika sedang membaca Al-Quran menemukan salah satu ayat sajdah. Adapun caranya, yang pertama menghadap kiblat, kemudian berniat takbiratul ihram, kemudian sujud 1 kali sambil membaca doa sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. 2. Sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Adapun tata caranya sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi melanjutkan sholat. Hikmah melaksanakan sujud tilawah: dijauhkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, demikian tadi penjelasan singkat tentang materi macam-macam sujud yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana ketiganya adalah sujud di luar rukun sholat. Walaupun ada beberapa sujud yang bisa dilakukan ketika sholat. Ada 2 hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini atau dari materi tentang sujud ini. Yang pertama adalah manusia menyadari kelemahan dan kekurangannya. Karena manusia menyadari kelemahan dan kekurangannya sebagai makhluk ciptaan Allah, maka tidak sepantasnya manusia bersikap sombong dan angkuh di dunia ini. Yang kedua, harus senantiasa mensyukuri segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat-nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak. Cukup sekian pembahasan dari Pak Muson. Semoga bermanfaat, semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.